Sebetulnya waktu pertama kali masuk itu untuk support di kantor Jakarta gitu, tapi kemudian karena kebutuhan dan kebutuhan di regional itu waktu itu IT-nya kosong dan tidak ada support. Waktu itu memberanikan diri juga diskusi gimana kalau saya mendapatkan tantangan itu untuk ke sana. Jadi setelah di Jakarta, terhitung setelah masuk Agustus 2001, kemudian di Februari 2002 saya mulai pegang regional. Jadi waktu itu kalau di Jakarta penyebutannya IT Jakarta, kemudian kalau sudah mulai masuk regional itu bilangnya IT Regional Responsible. Nah setelah itu IT Regional Responsible uh, melingkupi daerah tadi, negara tadi, itu sampai efektif saya selesai di regional sebelum apply ke ekspatriasi itu. Jadi terakhir tahun 2010. Pada tahun 2002 itu IT cuma ada di Indonesia dan di India waktu itu. Jadi sementara kantor kita banyak. Waktu itu memang tidak banyak karena size kantornya sendiri tidak besar. Jadi cukup dengan remote. Dan waktu itu sistemnya sudah cukup stabil. Waktu kita mulai pembukaan kantor baru lagi, nah ini untuk rekrut orang baru butuh waktu. Karena untuk belajar kulturnya IT kan berbeda juga. Nah itu pada saat itu kita diskusi, kita ngobrol biasa sharing gitu. Oh kita mau buka kantor satu lagi nih di Kuala Lumpur. Terus kira-kira abis ini saya mau ke sana gitu. Kemudian di saat itu saya tanya, oke saya nganggur di sini, bukan nganggur tapi load saya tidak banyak. Gimana kalau misalkan kamu kasih tanggung jawab saya tambahan lagi gitu. Jadi waktu itu kita cukup lama berpikir, akhirnya oke kalau kamu berani atau mau ketemu saya sekitar bulan Februari itu. Jadi kita diskusi ini di bulan Desember. Oke Februari tanggal sekian kita ketemu. Nanti kalau misalkan ada butuh sesuatu dokumen, supporter dokumen nanti dikirim sama dia. Jadi introduksi, habis itu kita mau datang kan diintroduce dulu. Ini mau datang Budi dengan saya gini, kita pembukaan, semuanya udah clear, Jakarta udah clear, baru kita berangkat. Nah sejak saat itu eh, kantor Kuala Lumpur disupport dari Jakarta, dari sisi saya. Awalnya seperti itu. Uh, Sebenarnya dari awal posisi kemarin terakhir saya mulai jadi efektif regional. Memang rencananya waktu itu kita syaratnya harus di Jakarta tidak boleh kosong gitu. Jadi kalau nggak salah sekitar tahun 2007 ya, nah kalau nggak salah ya, itu kita rekrut pengganti saya gitu. Jadi nanti dia ada jenjangnya, misalkan dari pertama ini kita regional di sini, karena sudah mulai makin sibuk di regional, otomatis di Jakarta nggak boleh ditinggalin atau mesti reserve. Jadi kalaupun saya nanti pergi itu akan ada orang yang bisa bantu di sini. Nah tahun sekitar 2004 itu kita buka open position lagi jadi sebagai IT assistant. Nah itu kita kita tandem dulu sampai semuanya oke, baru nanti kalau sudah dianggap stabil dan bisa ditinggal baru dilepas. Nah saya full kalau nggak salah di regional itu tanggung jawabnya sudah regional secara full sekitar 2005 itu sudah mulai. Jadi sudah mulai tugasnya. Jadi istilahnya kalau di Indonesia ada problem yang pergi bukan saya lagi gitu. Tapi kalau di Malaysia, di Filipina, di Estimo baru saya yang handle gitu. Nah itu udah mulai sekitar 2005. Kemudian terakhir lepas itu di tahun 2010. Semuanya sudah oke, termasuk yang regional ini pun diserah terimakan ke Ana, ke asisten Ana. Waktu itu asisten, apakah ditanyakan Ana bisa nggak handle ini, ternyata kita diskusi bisa, dan akhirnya regional diambil oleh Ana dan saya pergi keluar gitu. Jadi semua sekarang mulus lah gitu transisinya gitu. Pengalaman menarik sebenarnya, kalau dibilang menariknya, IT itu rata-rata sama ya di semua bidang akhirnya sama gitu. Tapi memang ada ciri tersendiri yang misalkan bergerak di bidang apa itu dia kan cirinya banyak. Kalau di Palang Merah ini cirinya yang paling ya balik ke reward tadi itu ke diri sendiri. Yang menarik itu kalau kita bisa melakukan sesuatu, ternyata misalkan kita ada para pengungsi seperti di Aceh waktu itu yang mereka tidak bisa menghubungi keluarga, sementara keluarganya itu pengen tahu dia kemana gitu. Waktu itu sempat di koran kan di list ini berapa. Nah di Asia sih kita lebih maju lagi,
kita bisa, yang menarik itu kita bisa menyediakan akses langsung kepada orang-orang yang sebenarnya pihak lain tidak bisa menyediakan. Itu memang mungkin sangat mahal, tapi di Asia sih kita bisa nyediain. Itu yang sangat menarik. Misalkan seperti korban jauh di sana, kita bisa sediakan dengan komunikasi yang kebetulan bidang saya. Kita sediakan mereka komunikasi bahwa waktu itu kalau nggak salah I'm Alive, kalau nggak salah saya lupa ininya apa proyeknya, itu orang-orang di sana bisa melakukan kontak ke keluarganya. Jadi untuk memastikan bahwa saya sih baik-baik saja gitu. Padahal di saat itu infrastrukturnya tidak ada sama sekali, kecuali kita masuk dengan telepon satelit waktu itu. Nah itu yang sebenarnya sangat, yang buat saya ada satu yang lebih yang menarik yang kita bisa lanjutkan. Sama seperti kalau kita sekarang ada keluarga korban, misalkan untuk Guantanamo gitu. Guantanamo praktikali kalau dengan yang normal aja itu mereka nggak akan bisa komunikasi, tapi di ACRC kita bisa sediakan. Jadi misalkan seperti kemarin waktu di Yaman ada keluarga yang kebetulan ditahan di sana, semua tidak ada akses, tapi mereka datang ke ACRC, kita connect mereka dengan komunikasi, mereka bisa berbicara. Nah itu hal-hal yang spesifik yang kita nggak bisa ditemukan di luar, yang itu bikin menarik. Dan ya begitu kita ngelihat mimik dari keluarga atau berhasil berbicara, itu banyak sekali yang haru gitu, yang kadang-kadang susah dikatakan gitu. Kalau dari sisi itu sih saya lihatnya gini ada satu, entah ya, di dalam setiap bidang tuh ada kecocokan dari diri kita gitu. Kalau memang dulu saya pindah-pindah kerja, tapi setelah di ICRC di Palang Merah itu ada satu hal yang enjoy gitu. Bukan enjoynya bukan gimana, tapi ada suatu rasa yang kita cukup puas, kita bisa membantu gitu. Kadang feeling itu yang kita gimana ya, kita agak susah jelasinnya, tapi di sini agak lebih, kalau kita melakukan satu kerjaan yang kemudian pekerjaan kita itu bisa membantu orang lain, dalam hal ini kita di Palang Merahan, itu ada suatu kepuasan gitu. Nah semakin kita sebenarnya makin jauh, kita akan lihat bahwa kebutuhan akan diri kita dibutuhkan di sana tuh lebih kuat lagi. Seperti misalkan kalau di tsunami waktu itu, otomatis di IT kita agak sulit, tapi di sisi lain waktu kita sudah berhasil bisa membantu, itu ada kepuasan tersendiri yang kita bisa suatu reward yang kita nggak bisa dapatkan dari tempat lain. Nah itu yang rasa itu yang agak susah dijelasin, tapi itu buat saya pribadi jadi ingin meneruskan di situ gitu. Jadi mungkin kalau orang bilang ya kita kliknya di sana ya seperti itu, termasuk seperti waktu di tempat yang agak sulit, Afghanistan, pesawat seperti itu agak sulit, tapi ada reward yang kita nggak dapat di tempat lain gitu.